percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas di dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penjala ikan menjadi penjala manusia, saudara. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua di tempat ini. Dikatakan pada ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, apa yang dikerjakan Simon? "Maka aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya apa? Mereka datang membantu Simon, perahu Simon. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan Simon takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah cerita yang sungguh sudah sangat terkenal. Bahkan di sekolah minggu paham betul tentang cerita ini. Apalagi kita yang sudah orang tua, orang yang sudah dewasa. Tapi mari kita belajar. Ada banyak kisah yang Tuhan mau berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh apa? Berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan, berserah kepada Tuhan. Lukas 1:37 berkata apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini, sebesar apapun beban yang ada di pinggul kita, di hidup kita, saudara tidak sendiri. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Dan saya mau katakan pagi hari ini, tangan Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan untuk memulihkan keadaan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan setia meskipun kita manusia tidak setia. Kalau kita melihat ayat demi ayat, saudaraku, di sini saudaraku, sebenarnya Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu. Sebelum Simon bekerja, sebelum Simon berdoa, sebelum Simon mendekati kepada Yesus, Tuhan sudah tahu maksudnya Simon ini untuk dekat kepada Tuhan itu tahu. Begitu dengan hidup kita. Sebelum hari ini engkau berdoa, sebelum hari ini engkau berkata-kata, Tuhan sangat tahu, karena Dia adalah Allah Maha tahu. Sebelum kita, Tuhan aku minta ini, Tuhan sudah tahu. Tuhan aku ingin minta pemulihan keluarga, Tuhan tahu. Tuhan aku minta pekerjaan, Tuhan tahu. Cuma yang seringkali hidup kita ini nggak sabar, mintanya instan, nggak mau proses. Padahal proses Tuhan itu membawa kepada kita kepada kemenangan. Prosesnya Tuhan membawa kita kepada apa? Kesembuhan Tuhan.
kemarin ada jemaat kita yang lama ibaratnya Ibu Dewi ya, juga jemaat dari sini juga, dia lama saudaraku. Kita tahu saudaraku bahwa dia adalah jemaat Tuhan di GBI Semeru. Waktu dia menghadapi prosesnya Tuhan, secara manusia pasti dia apa? Kecewa. Dia marah dalam hati. Kenapa Tuhan, aku sudah setia loh Tuhan ke gereja. Bahkan sehari aku bisa 6 ibadah loh Tuhan, aku ikuti. Tapi kenapa musibah kok menimpa aku Tuhan? Kenapa penyakit ini sudah mengakar dalam hidupku saudara? Dia hampir putus asa. Mungkin pernah saya sharing di grup itu saudara. Dia waktu saya doakan dia saudaraku, dia menangis. Dia berkata, pagi ini Pak, dan saya mau putus asa. Saya sudah bilang ke anak saya, biar saya mati aja daripada saya kehilangan salah satu kaki saya. Dia berkata itu, dia putus asa karena dia belum mengalami prosesnya Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau kita bertahan sekarang, karena kita sudah melewati pandemi 2 tahun, banyaklah masalah kita ada. Penyakit, penderitaan, musibah kita alami, keuangan, pekerjaan, pelayanan, keluarga kita alami, banyak hal yang kita alami saudara. Dengan masa pandemi 2 tahun ini mungkin kita merasa di penjara, tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Cuma yang kita agak jauh dari Tuhan, kita yang mengundurkan diri dari Tuhan. Karena apa? Simon berkata, pergilah daripadaku Yesus. Karena apa? Aku ini orang berdosa, gak layak Tuhan bersamamu. Tapi Tuhan sangat mengerti. Dia paham betul isi hati kita, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, sekali lagi pada pagi hari ini Bapak Ibu, apakah tujuan kita datang beribadah? Saya tekankan kepada jemaat, apakah kita hanya sekedar untuk mencari uang transport atau sembako? Saya mau katakan, coba saudara berhenti. Coba saudara merenung apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara bisa berdiri, saudara bisa beribadah. Ini merupakan berkat yang luar biasa. Kesehatan itu adalah berkat yang luar biasa. Uang bisa dicari, tapi kalau kita drop, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Rugi nggak? Rugi saudara. Ada saatnya kita perlu pause, kita perlu berhenti beraktivitas. Karena ada saatnya kita merenungkan intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau di tahun pandemi ini saudara. Intim. Tuhan butuh saudara. Tuhan gak butuh harta. Tuhan gak butuh jabatan. Tuhan gak butuh talenta. Tapi Tuhan butuh hati kita untuk senantiasa menyenangkan hatinya saudara. Ada 3 poin yang pada pagi ini saya sampaikan. Tangan Tuhan turun atas hidup saudara. Yang pertama, dikatakan izinkanlah Tuhan masuk di dalam peran. Kalau kita melihat satu kali Yesus berdiri di pantai Tanah Genesaret, sedang seorang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kalau saya melihat dari konteks ayat ini, sebenarnya Tuhan itu mengerti, sekali lagi ya, mengerti. Kenapa sih? Kalau kita lihat di sini, ia melihat 2 perahu. Dan yang kedua, di sini nggak ada nelayannya, saudara. Tuhan hanya fokus pada perahu itu. Kira-kira waktu Yesus mengambil perahu itu, dia bertanya ke kanan kirinya? Nggak mungkin, saudara. Ini perahunya siapa ya? Ini perahunya siapa ya? Enggak, saudara. Karena apa? Tuhan Maha tahu. Ada 2 perahu kalau saudara lihat dan baca. Tetapi kenapa Yesus fokus kepada perahunya Simon? Karena Simon mengalami masalah. Benar ya saudara ya? Dia mengalami masalah. Di ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tuhan tahu Simon mengalami masalah. Apakah Tuhan diam? No. Sengaja Tuhan izinkan masalah itu ada. Sengaja proses itu Tuhan izinkan dalam kehidupan keluarga. Sengaja masalah itu Tuhan izinkan dalam pekerjaan dan lain. Tetapi Tuhan sudah mempunyai tujuan. Dia jalan ke
perahunya Simon. Ini yang kita harus perhatikan, Bapak. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Jangan merasa diri kita minder, jangan merasa diri kita putus asa. Habis Tuhan, aku ini bis terserah. Jangan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kita merasa minder, kita ditekan oleh iblis. Karena iblis adalah orang atau roh pendakwa yang mendakwa apa nggak iso apa-apa. Wah, kok ngene, aduh, kok boleh saksi, kok boleh dua, aduh, suaranya gak enak. Sing didoano gak tembus. Ini pendakwa iblis. Tuhan tidak mau kita mempunyai roh yang putus asa. Tapi Tuhan mau kita anak-anaknya bangkit dan bangkit menghadapi segala permasalahan hidup ini. Lalu Bu Noni pernah bercerita bahwa siapakah jemaat Tuhan atau siapapun yang tidak pernah punya masalah. Saya masih ingat Bu Noni berkata, kalau kita manusia tidak punya masalah, mending ada 1 kali 2, saudara. Ibaratnya mati, sudah nggak apa-apa, beres, saudara. Dia nggak bisa memikirkan apa-apa karena sudah mati. Tapi bersyukurlah pagi hari ini, kalau Tuhan izinkan proses, kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, tetaplah kita bersyukur. Jangan kecewa, jangan meninggalkan Tuhan, jangan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Biarlah kita saling bergandeng tangan, biarlah kita saling mengampuni, dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena apa? Tuhan pasti berjanji akan memberkati kita. Pertama adalah izinkanlah Tuhan masuk di dalam hidup kita. Izinkan. Kalau Tuhan nggak diizinkan, dia nggak akan datang. Kalau Tuhan atau Roh Kudus nggak engkau suruh atau Roh Kudus datang, dia nggak akan datang, saudara. Simple dan sederhana. Tetapi kalau kita mengundang dalam pujian tadi penyembahan, dia hadir, Roh Kudus hadir, penuhi. Dia akan memenuhi hidup kita dengan sepenuh hati, saudara. Yang pertama, izinkan Tuhan masuk di dalam hidupmu, masuk di dalam rumah tanggamu, masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam usaha. Intinya satu, izinkan dia. Kalau kamu mengizinkan, dia nggak akan bisa memulihkan keadaan kita. Yang kedua, tangan Tuhan turun tangan untuk orang-orang yang taat. Amin. Taat. Arti kata taat ini, kita harus melangkah meskipun itu sakit. Omongan itu kayak meskipun itu bagi kita bertentangan, tetapi kita harus melangkah. Kalau Tuhan suruh, kamu harus pergi ke India, ya pergi, saudara. Kamu harus pergi ke Irian Jaya, ya pergi, saudara. Jangan seperti Yunus. Yang Yunus, ayo pergi ke Tarsis, pergi ke Niniwe, saudara. Dalam Tuhan kami biar aku ngomong ini apa Tarsis ya, bagi dari situlah. Itu seperti halnya kita, saudaraku ya. Mari, kalau Tuhan mau mengutus kita, kalau Tuhan ingin memerintahkan hidup kita, lakukan. Tuhan menggerakkan, berkati orang itu, lakukan, saudara. Karena apa yang kita miliki ini titipan, bukan segala-galanya dari kita, tetapi titipan dari Tuhan untuk Tuhan percayakan kita sebagai bendaharanya Tuhan. Jangan kita menahan. Kalau kita menahan, ya Tuhan akan menahan berkat kita. Apa yang kamu tabur, itu akan yang kamu tuai. Pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari jemaat Tuhan yang saya kasih, belajarlah taat kepada Tuhan. Khususnya kalau ibadah jam 9, ya taat jam 9 datang. Ojo setengah 10 teko puji-pujian mau masuk firman teko, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Bagaimana kita bisa mengalami berkat? Bagaimana bisa mengalami kesembuhan? Kalau maaf kata, kita nggak belajar taat di hadapan Tuhan. Saya berterima kasih kepada koordinator-koordinator yang sudah belajar dan menjaga anggotanya untuk disiplin. Seperti yang Bulus katakan, saudaraku ya, disiplin waktu. Bila perlu sebelum jam 9, jam 8 datang. Ini malah jempol, saudara. Kenapa? Tuhan mencari orang-orang yang setia dan taat di hadapan Tuhan. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Lalu ayat 6 dikatakan di situ, ayat 5, saudara. Ya, 6.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Lalu mereka berbicara kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa yang terjadi kalau kita melihat anak-anak Tuhan taat dan setia? Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkatnya di luar pikiran kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sampai apa yang dialami Simon, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena apa, saudara? Simon merasa mampu, dia merasa bisa. Padahal Yesus juga anak tukang kayu kok. Aku lebih berpengalaman, aku lebih penjala ikan, mancing, aku sih menguasai. Daerah mana yang sekiranya banyak ikan, saya menguasai. Pesan seperti itu Simon. Aku itu lebih paham. Bahkan ya apa ikan itu bisa nanti keluar dan aku bisa mendapatkan ya waktu malam. Gak mungkin pada waktu pagi. Simon merasa dirinya bisa. Tuhan ingin mematahkan, maaf kata, rasa kesombongan dalam hidup kita. Tuhan ingin mematahkan rasa keegoisan dalam hidup kita. Semakin kau merendah di hadapan Tuhan, semakin kau akan ditinggikan bagi Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga, saudara, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Ayat 6 tadi yang saya sebutkan, Tuhan akan menyediakan lebih dari apa yang saudara minta. Amin. Tuhan menyediakan, Tuhan menyukupkan lebih dari apa yang kita minta. Yesus, lanjutannya gimana? Memberi lebih dari yang kuharapkan. Ya, kan? Yesus memberi lebih dari yang kita harapkan. Hari ini kita berkata kepada bos kita, bos, undang nopo bayaranku bos. Masa aku kerja sekian tahun, muda, gajiku tetap aja. Saya mau katakan saudara, Tuhan tahu sebelum kita meminta unek-unek dalam hati kita, Tuhan itu sebenarnya sudah tahu kamu mau minta ini, tapi kita tunggu prosesnya. Tuhan sabar, kita nggak boleh instan, sabar, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita tidak sabar, takutin nanti kalau sudah diberkati berlimpah-limpah, lali, gak gereja-gerejaan, gak ibadah, wis gak tuan-tuan, merasa kita cukup, merasa kita ada semua yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Bersyukurlah pada pagi hari ini kalau kita masih ada di dalam proses ujian dan masalah-masalah yang datang setiap hari dalam hidup kita. Karena akan mendatangkan kemenangan bagi mereka yang berseru, berharap, bersandar kepada Yesus Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 poin yang saya sampaikan ini, mari sama-sama saya pun belajar. Saya tidak sempurna, saudara. Banyak kelemahan yang saya alami, tapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, saya bisa dimampukan. Dan saudara pasti juga akan mengalaminya. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa, saudara. Jadi mari dari 3 poin ini kita mau belajar, ikuti apa yang firman Tuhan sudah katakan. Saya mau bersaksi, tahun 2007 pernah saya ambil rumah, tapi saya kecolongan, saya dibohongi oleh developer yang waktu itu memang saya nggak kenal secara betul developer ini, saudaraku, karena begitu murah DP-nya. Siapa yang nggak tergiur waktu itu kalau DP murah untuk ambil rumah, saudaraku? Saya tergiur waktu itu secara jasmani, cuma saya salah dalam melangkah karena belum berdoa. Singkat cerita tahun 2005 saya curiga setiap kali marketingnya telepon, datang ke rumah minta uang, saudara, karena kita masih belum detail masalah properti perumahan. Waktu itu saya ikuti, saudara, karena saya dipancing, ini loh Pak, lokasinya ada, lokasinya sudah, memang saya lihat waktu itu saya survei ada, saudara, tapi masih kosong, belum, nggak ada rumah satupun yang berdiri dengan tegak, masih lahan, saudara. Saya percaya, singkat cerita saya agak percaya. Kemudian dia datang ke rumah minta anjuran DP, minta singkat cerita, saudaraku,
Karena istri saya waktu itu ingin ya tahun 2007 atau 2010 kepingin punya rumah waktu itu. Yes, apapun yang kita miliki kita kasih saudaraku ya. Uang berapa kita kasih saudara. Yang penting sudah ada angsuran untuk developer ini. Kalau kita singkat saudaraku, lama kelamaan kok saya tunggu orang ini nggak pernah hubungi orang ini nggak pernah datang ke rumah saudaraku. Kemudian saya curiga, saya datang ke developernya waktu itu masih belum pindah. Saya tanya, Pak, saya mau tanya namanya ini kok nggak pernah datang ke rumah saya lagi, kok nggak telepon saya lagi ya. Namanya Mas Iwa waktu itu. Orangnya sudah resign kok Mas. Resign? Lu gak ngomong-ngomong, saya tanya gitu ke developer. Sudah resign 1 minggu yang lalu. Aduh, bicara manusia ini saya pikiran saya. Tujuh ini. Dan gimana Pak prosesnya nanti? Memang Bapak sudah ansur berapa? Gitu sama sekian. Oh iya nanti saya bantu Pak, ya percaya lagi. Dan yang kedua, saudaraku cerita, saya percaya lagi. Marketingnya beda lagi saudaraku. Minta lagi saya kasih. Tapi yang anehnya saudaraku, waktu kita mau ambil keputusan, nggak usah dikasih lagi DP aja. No, saya kok rasanya nggak damai. Saya rasanya nggak suka cita. Waktu itu saya bener. Ternyata kantornya pindah dari yang di Jenggolo pindah ke daerah Samsatnya Sidoarjo. Ya nggak terlalu jauh sih. Saya kunjungi lagi saudaraku, tempatnya kecil, ruko kecil saudaraku, tempat itu pun nggak nyewa. Saya dilakukan, iya Pak nanti saya putus asa, aku kasih ngambil rumah, harus duit kebalik noain. Akhirnya pokoknya gimana ceritanya itu, ya Pak nanti saya proses nanti berapa minggu, naik berapa bulan ya, itu saya percaya saya pulang ya. Saya bismillah. Kalau ini terjadi sesuatu yang terbaik kepadamu, apa kamu mengikhlaskan? Karena penanya dia, saya ini merasa, ya sebenarnya tidak ikhlas ya. 15 juta ya, tak hilangkan mending dibagi-bagi sembako untuk jemaat Tuhan ya, lumayan. Luber, terus gak usah minta, terus dikai lebih Pak. Tapi saya berkata sudah, ya Tuhan kalau memang ini suaramu Roh Kudus, apa boleh buat? Kenapa? Rezeki yang kita akan terima, Tuhan pasti akan memberkati berlipat. Sampai saya putus asa, saya dikasih brosur, saya di ngaka marketing gini, saya merasa nggak males. Apa ibu masih trauma? Trauma ya bener udah trauma. Saya kasihan yang saudara saya juga yang ngambil bersama saya kena 18 juta. Ada yang orang desa kena 30 juta. Kasihan. Tapi memang benar saudara. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kamu akan menerima kebaikan. Kalau kamu menabur keburukan, kamu akan menerima keburukan. Siapapun kita di tempat ini, kalau kita mau sungguh-sungguh masuk dalam prosesnya Tuhan, jangan kita lari, jangan kita putus asa, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Simon, dia putus asa, dia merasa menyerah. Tuhan, sepanjang malam aku bekerja keras loh Tuhan, gak oleh apa-apa, si jibun lo gak iso masuk ke jalanku loh Tuhan. Tapi Simon taat. Dikatakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, kata Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Artinya dibutuhkan jemaat Tuhan untuk taat. Kita perlu taat. Apapun kendala yang kita alami, taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya dalam kehidupan masing-masing lepas pribadi. Jangan pernah engkau merasa kecewa, kepahitan, benci, atau amarah sekalipun. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketulusan, kemurnian, keikhlasan engkau untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, kita akan panggil bersama-sama.